Tingkat atas Menara Pil terdiri dari aula yang sangat luas dan megah. Biasanya, para petinggi Menara Pil hanya akan menerima tamu di sini jika mereka adalah tamu VIP. Pada saat ini, ada beberapa sosok yang duduk secara acak di dalam aula besar ini, yang telah lama dikosongkan. Seorang pelayan wanita dengan hormat menuangkan teh. "Keke, Feng Zunze, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu masih memiliki sikap yang bebas dan santai." Xuan Kongzi di kursi pemimpin menatap seorang pria tua berpakaian hijau dengan senyum di wajahnya dan tertawa. Pria tua berpakaian hijau itu tentu saja Feng Zunze, yang telah bepergian tanpa henti dari pavilion bintang jatuh setelah menerima pesan Xiao Yan. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa setelah mendengar kata-kata Xuan Kongzi. Bagaimana aku bisa senyaman dirimu, kepala besar? Pavilion bintang jatuhku hanyalah toko kecil jika dibandingkan dengan Menara Pil. Ada seorang pria yang agak kuno duduk di samping Feng Zunze. Tubuhnya kaku, lurus seperti tombak, memberi seseorang perasaan yang tajam. Seolah-olah orang yang duduk itu bukanlah manusia, tetapi pedang yang mengandung aura tajam. "Keke, aku yang dulu sudah lama tidak meninggalkan wilayah Pil. Bolehkah aku tahu siapa teman ini?" Mata Xuan Kongzi beralih ke pria tua itu sambil bertanya sambil tersenyum. "Aku sudah lama melupakan nama lamaku. Selanjutnya, aku membuat nama untuk diriku sendiri, Tai Jian, pedang logam." Pria kuno ini bersikap sopan kepada Xuan Kongzi. Ia menangkupkan kedua tangannya, dan wajahnya memperlihatkan senyum yang agak jelek. "Tai Jian? Mungkinkah Tianjian Zunze yang membasuh gerbang pedang giok dengan darah 5 tahun lalu?" Keterkejutan langsung terpancar di wajah Xuan Kongzi saat dia bertanya. Wajah lelaki tua Tai Jian bergerak sedikit sebelum mengangguk. Jelas, dia tidak ingin berlama-lama membahas topik ini. Sifat orang tua ini memang seperti ini. Permusuhan antara dia dan sekte pedang giok terlalu dalam. Sulit untuk menjelaskan semuanya dalam waktu singkat. Feng Zunze tertawa dan tiba-tiba menyapukan pandangannya ke seluruh aula besar. Dia bertanya, "Di mana Xiao Yan? Orang kecil itu memanggilku ke sini. Jangan bilang dia bahkan tidak akan menunjukkan dirinya." "Keke, apa yang dikatakan Feng tua? Bagaimana mungkin anggota generasi muda ini bisa menipu orang tua sepertimu?" Tawa pelan terdengar dari luar aula besar saat suara Feng Zunze baru saja terdengar. Seketika, beberapa sosok mendorong pintu hingga terbuka dan perlahan masuk. Begitu memasuki aula besar, mata Xiao Yan langsung tertuju pada Feng Zunze di dalam. Dia langsung menghela napas lega. Feng Zunze benar-benar diperlukan untuk operasi ini. Karena itu, Xiao Yan merasa tenang setelah melihat sendiri Feng Zunze di aula. "Douzong bintang 9? Feng Zunze mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Cangkir teh di tangannya sedikit bergetar saat dia berseru kaget. Dia ingat dengan jelas bahwa Xiao Yan baru saja menembus kelas Douzong saat mereka berpisah. Bagaimana kekuatan Xiao Yan bisa melambung ke bintang ke-9 dalam waktu kurang dari setahun? Wajah Taijian Zunze yang berwajah tegas di samping Feng Zunze berkedut sedikit. Beberapa keterkejutan melintas di matanya yang tenang. Feng Zunze telah menceritakan kepadanya secara rinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan Xiao Yan. Dari cara Feng Zunze berbicara, jelas bahwa dia sangat senang dengan murid Yao Chen. Awalnya, Taijian Zunze tidak begitu yakin tentang murid Yao Chen. Namun, sekarang setelah dia melihat Xiao Yan secara langsung, dia akhirnya merasakan keistimewaan tersembunyi di balik wajah muda ini. "Keke, aku hanya beruntung." Xiao Yan tertawa saat berjalan memasuki aula besar. Xiao Yi, Tianhuo Zunze, dan Ziyan yang tampak malas mengikutinya di belakangnya. Gadis ini sangat tidak puas karena Xiao Yan telah membawanya untuk bertemu dengan orang-orang tua ini. Bukankah lebih baik membiarkannya tidur sedikit lebih lama? Feng Zunze tersenyum. Pandangannya beralih sebelum menatap tajam ke arah Xiao Yi dan Tianhuo Zunze tanpa bergerak. Taijian Zunze di sampingnya juga memperlihatkan ekspresi serius di wajahnya yang kuno. Matanya menatap tajam ke arah keduanya. Sebagai seorang Douzun elit, dia dapat merasakan bahwa orang tua dan wanita ini tampaknya memiliki kekuatan yang sedikit lebih kuat darinya. Siapa mereka berdua? Feng Zunze mengedipkan matanya.
Dari cara dia melihatnya, kedua orang ini tampaknya memiliki hubungan yang dalam dengan Xiao Yan. Selain itu, hal yang membuatnya lebih memperhatikan adalah kekuatan dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze. Dari inderanya, kedua orang ini telah mencapai level Douzun bintang 3. Mereka semua adalah teman-temanku dan juga akan membantu selama operasi ini. Ini adalah dokter peri kecil dan ini adalah Tianhuo Zunze. Li Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Bahkan dengan ketenangan Feng Zunze, hatinya tanpa sadar sedikit bergetar ketika mendengar perkenalan Xiao Yan. Dia tidak melihat Xiao Yan selama lebih dari setahun. Namun kekuatannya tidak hanya melambung ke bintang ke-9 tetapi dua teman kuat dengan kekuatan Douzun bintang 3 telah muncul di sampingnya. Pertumbuhan yang cepat ini benar-benar membuat seseorang terdiam. Dia memang pantas menjadi murid yang menarik perhatian orang tua itu. Kita tidak bisa menghakiminya dengan akal sehat. Feng Zunze tertawa getir dalam hatinya. Lebih dari setahun yang lalu, Xiao Yan hanyalah seorang pemuda yang baru saja memasuki Central Plains. Namun, sekarang ia telah berhasil membuat namanya terkenal di Central Plains. Berita tentang kompetisi yang menggemparkan itu selama Pil Gathering telah menyebar ke seluruh wilayah Central Plains. Berdasarkan dugaan Feng Zunze, kemungkinan besar ekspresi pavilion petir angin akan sangat menarik setelah mendengar berita itu. Seorang guru alkemis tingkat 8 bukanlah seseorang yang bisa disinggung. Ini Tai Jian Zunze. Dia juga seorang pembantu yang kutemukan. Beberapa teman kita di masa lalu mengundurkan diri setelah mendengar bahwa kita berencana untuk menentang Aula Jiwa. Aku juga tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Orang-orang ini memiliki faksi mereka sendiri di belakang mereka. Mereka takut mereka mungkin membuat Aula Jiwa marah dan mereka akan membalas dengan membasuh faksi mereka dengan darah. Feng Zunze menghela napas. Setelah itu, dia menunjuk Tai Jian Zunze di sampingnya dan berkata, Tai Jian Zunze ini sendirian dan tidak memiliki hubungan apapun. Saat itu, dia juga berutang budi besar kepada Yao Chen. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membalas dendam atas perseteruan darahnya. Dia telah mengambil inisiatif untuk mengikutiku ketika dia mendengar bahwa aku akan menyelamatkan Yao Chen. Xiao Yan mengangguk pelan saat mendengar ini. Tampaknya Feng Zunze cukup aktif selama periode waktu ini. Namun, Aula Jiwa terlalu kuat. Bahkan para ahli kelas Douzun tidak akan berani menyinggung mereka. Meskipun demikian, hati Xiao Yan merasa kagum pada Tai Jian Zunze ini karena ia mampu melangkah maju dan mengulurkan tangan. Membuat situasi yang sempurna menjadi lebih sempurna mungkin tidak menguntungkan, tetapi memberikan bantuan saat dibutuhkan benar-benar dianggap sebagai harta karun. Xiao Yan akan mewakili guru sambil berterima kasih kepada Tai Jian Zunze atas kebenarannya. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia menghadap Tai Jian Zunze, menangkupkan kedua tangannya, dan berterima kasih padanya. Alasan aku berhasil membalas dendam adalah karena bantuan Yao Chen. Sekarang setelah aku membalas dendam, aku tidak perlu khawatir lagi. Selama orang tua itu bisa melarikan diri dan mengizinkanku membalas budi sebesar ini, menerobos masuk ke Aula Jiwa bukanlah apa-apa. Aku juga ingin bertemu dengan orang-orang yang bukan hantu maupun manusia. Suara Tai Jian Zunze agak serak saat dia berbicara. Xiao Yan terdiam saat mendengar nada bicara orang ini, yang tampak seolah-olah dia telah menyingkirkan segalanya. Tipe orang yang bisa seenaknya menyingkirkan diri sendiri adalah yang paling menakutkan. Untungnya, orang ini berdiri di pihak mereka selama operasi ini. Xuan Kongzi telah memberitahu kita tentang berita yang berkaitan dengan Yao Chen. Aku telah mencari bantuan selama kurun waktu ini dan tidak menyadari bahwa Aula Jiwa telah memindahkan penjara Yao Chen. Kalau tidak, kita mungkin akan memberitahu mereka jika kita menyerang kota Ming. Feng Zunze membelai jenggotnya dan berkomentar dengan lembut. Namun, aku tidak menyangka mereka akan memindahkannya ke pegunungan jiwa kematian. Medan di sana rumit karena kabut dinginnya sangat tebal. Jika mereka membuat kesalahan dan membiarkan seseorang melarikan diri ke pegunungan yang tertutup kabut dingin, kemungkinan besar bahkan Aula Jiwa akan kesulitan menemukannya. Sepertinya mereka khawatir Yao Chen akan diselamatkan oleh seseorang. Xiao Yan mengangguk pelan. Ia berkata, kita tidak punya cukup waktu. Selain itu, kita tidak tahu apakah Aula Jiwa akan menerima kabar dan memindahkan guru secara diam-diam. Jika itu terjadi, semua usaha kita akan sia-sia. Kita memang harus segera menyelesaikan masalah seperti ini. Kalau tidak, keadaan bisa berubah jika waktu terus berjalan. Feng Zunxi mengangguk setuju. Setelah itu, dia menatap Xiao Yan dan bertanya, kapan kamu berencana untuk pergi? Kita akan berangkat besok. Xiao Yan menjawab dengan suara berat. Saat ini,
Semua pembantu telah berkumpul. Ditambah Feng Zunze dan Tai Jian Zunze, kelompok mereka sudah memiliki 5 douzun. Ditambah kekuatan tempur Xiaoyan yang dahsyat, mereka akan mampu melawan 6 douzun. Barisan ini sudah cukup kuat di Central Plains. Selama tidak ada perubahan yang tak terduga terjadi, Xiaoyan merasa yakin 70% bahwa ia akan mampu menyelamatkan Yao Lao dari tangan Hall of Souls. Feng Zunze sedikit terkejut saat mendengar waktu keberangkatan Xiaoyan. Setelah itu, dia mengangguk pelan. Dia juga menyadari bahwa hal semacam ini tidak boleh ditunda terlalu lama. Meskipun berangkat besok mungkin tampak sedikit terburu-buru, kecepatan itu penting dalam pertempuran. Mereka bisa mengejutkan Hall of Souls, menyambar orang itu, dan segera pergi. Pada saat para ahli dari Hall of Souls bergegas datang, mereka hanya bisa menatap situasi. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan dan berangkat besok. Xuan Kongzi juga terkejut saat melihat Xiaoyan dan Feng Zunze, yang dengan cepat memutuskan waktu untuk bertindak. Dia mengangguk tanpa daya sambil berdiri dan berkata, "Karena kalian semua telah memutuskan, aku yang tua ini akan mendoakan agar kalian semua berhasil dalam operasi ini. Kita akan menerima kata-kata keberuntungan dari tetua Xuan." Xiaoyan tertawa. Kilatan tajam tiba-tiba muncul di matanya yang hitam pekat. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk hari ini. Sekarang, akhirnya saatnya baginya untuk bertindak. "Guru, tunggulah. Kali ini, aku pasti akan menyelamatkanmu dari tangan aula jiwa." Ketika sinar matahari pertama menembus kegelapan dan mendarat di tanah keesokan harinya, beberapa sosok diam-diam keluar dari menara pil tanpa menarik perhatian siapapun. Mereka menghilang ke langit dalam beberapa kilatan. Angin berembus di puncak gunung di luar kota Holypil. Beberapa sosok muncul dari angkasa sebelum mendarat di puncak gunung. "Ayo pergi." Xiaoyan menghitungnya. Ekspresinya langsung ditutupi dengan keseriusan yang tegas. Dengan teriakan pelan, tubuhnya adalah yang pertama berubah menjadi garis hitam buram yang melesat ke langit yang jauh dengan gaya seperti kilat. Setelah itu, Feng Zunze, Xiao Yi, dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Misi penyelamatan akhirnya dimulai pada saat ini. Pegunungan Jiwa Kematian terletak di wilayah barat laut dataran tengah. Tempat ini juga dapat dianggap sebagai salah satu tempat paling berbahaya di dataran tengah. Konon, banyak pertempuran besar telah meletus di tempat ini sejak lama. Sejumlah kerangka yang tidak diketahui jumlahnya terkubur di bawah tanah pegunungan tersebut. Selain itu, karena tempat ini memiliki dingin alami yang sangat padat, pegunungan ini pun tertutup oleh kabut dingin sepanjang tahun. Kekuatan spiritual seseorang bahkan akan terpengaruh jauh di dalam kabut dingin semacam ini. Orang yang gegabah bahkan dapat terperangkap sampai mati di dalam pegunungan ini. Pegunungan Jiwa Kematian tidak terlalu jauh dari wilayah Pil. Dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka dapat mencapainya dalam waktu sekitar 5 hari. Setelah memulai perjalanan mereka, kelompok Xiaoyan tidak banyak berhenti di sepanjang jalan. Mereka pada dasarnya terus melakukan perjalanan sepanjang malam dan siang. Di tengah kegilaan ini, kelompok tersebut telah merasakan suhu di sekitarnya mulai turun dengan cepat pada sore hari keempat. "Apakah kita akan segera tiba?" Xiaoyan mengangkat kepalanya. Matanya menatap ke kejauhan. Di sana terlihat garis besar pegunungan. Namun, bagian luar pegunungan itu tertutup oleh lapisan kabut dingin. Wajah Xiaoyan yang tegang sedikit mengendur saat dia melihat ke arah pegunungan, yang tampak sedikit menyeramkan di balik kabut dingin. Mereka akhirnya mencapai pegunungan Jiwa Kematian. Dengan target mereka yang berada dalam jarak dekat, Xiaoyan melambaikan tangannya dan perlahan mendarat menuju puncak gunung di dalam pegunungan. "Kita telah tiba di pegunungan Jiwa Kematian. Namun, semua orang harus memulihkan diri sedikit terlebih dahulu. Perjalanan selama periode waktu ini tidaklah mudah." Xiaoyan mendarat di puncak gunung. Dia menatap dokter peri kecil dan yang lainnya, yang mengikuti dari belakang, dan berkata sambil tersenyum. Zian segera duduk di rumput di bawah setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kepahitan. Perjalanan beberapa hari ini benar-benar akan merenggut nyawanya. "Apakah ini pegunungan Jiwa Kematian?" Xiaoyi mengangkat matanya dan melihat ke pegunungan di kejauhan yang ditutupi oleh kabut dingin. Dia bertanya dengan lembut, "Bisakah kita langsung terbang ke sana?" "Tidak. Kabut dingin di luar masih baik-baik saja. Namun, semakin jauh kita masuk ke dalamnya, kabut itu akan semakin tebal. Jika kita kehilangan arah saat itu, kita akan kehilangan jalan masuk. Selain itu, kabut dingin itu memiliki sejumlah binatang ajaib yang misterius.
Akan sangat mudah bagi kita untuk disergap, Feng Zunze melihat ke kejauhan dan menjawab. Selain itu, pegunungan jiwa kematian ini memiliki aula cabang dari aula jiwa. Tidak seorang pun dapat menjamin bahwa mereka tidak memiliki beberapa tindakan pencegahan defensif di sini. Sangat mudah untuk ditemukan jika kita menyerang dari langit. Dalam hal keakraban dengan Central Plains, kemungkinan besar tidak ada orang lain yang hadir yang dapat dibandingkan dengan Feng Zunze. Selain itu, dia juga sangat berpengalaman dan jauh lebih baik daripada Xiao Yan dan yang lainnya dalam aspek ini. Oleh karena itu, tidak ada yang meragukan kata-katanya. Mereka semua mengangguk sebagai gantinya. Musim saat ini dapat dianggap sebagai waktu ketika kabut dingin pegunungan jiwa kematian berada pada titik terpadatnya. Namun, kita tidak punya waktu untuk menunggu hingga kabut dingin menipis. Oleh karena itu, kita hanya bisa masuk dengan kabut ini. Feng Zunze menyipitkan matanya sedikit. Pandangannya menyapu pegunungan jiwa kematian saat dia berkata, "Ya, ada beberapa sekte dan faksi yang lebih kecil di sekitar pegunungan jiwa kematian. Dari apa yang aku ketahui, sebagian besar faksi ini dikendalikan oleh aula jiwa. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan siapapun menemukan jejak kita saat kita masuk. Jika seseorang secara tidak sengaja melihat kita, serahkan saja padaku." Tai Jianzunze di samping berbicara dengan suara serak. Feng Zunze mengangguk pelan. Operasi mereka ini benar-benar terlalu penting. Siapapun yang menabrak mereka hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung. Semua orang memulihkan diri selama sekitar setengah jam di puncak gunung. Setelah itu, mereka berdiri bersama-sama. Mereka saling memandang dan dapat melihat keseriusan di mata pihak lain. Kekuatan aula jiwa adalah sesuatu yang jelas disadari oleh semua orang yang hadir. Tidak semudah itu menyelamatkan seseorang dari tangan mereka. Jika operasi ini gagal, kemungkinan besar kita tidak akan memiliki kesempatan seperti itu lagi di masa mendatang. Karena itu, apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkan Yao Chen kali ini. Feng Zunze memasang wajah serius saat berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang mengangguk pelan setelah mendengar ini. Semua orang harus tetap dekat setelah memasuki pegunungan. Hati-hati. Ayo pergi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Feng Zunze memimpin untuk bergerak. Ia menjadi seperti burung besar yang meluncur turun dari puncak gunung. Setelah itu, ia bergegas ke hutan luas yang ditutupi kabut dingin. Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Kabut putih menutupi seluruh pandangan seseorang di dalam hutan yang diresapi oleh kabut dingin. Jarak pandang sangat rendah di lingkungan seperti ini. Bahkan jika seseorang menggunakan persepsi spiritualnya, seseorang hanya dapat merasakan area dalam jarak sekitar 100 meter. Tidak mungkin untuk memperluas lebih jauh lagi. Deru monster rendah dan dalam yang sesekali terdengar di dalam hutan yang tertutup kabut putih tiba-tiba mengeluarkan suara angin kencang. Seketika, beberapa sosok seperti monyet yang lincah menerobos kabut dingin. Mereka bergegas maju dan dengan cepat menuju ke wilayah pegunungan yang dalam. Saat mereka memasuki lebih dalam ke pegunungan, Xiao Yan dan yang lainnya juga secara bertahap menemui beberapa masalah. Pegunungan jiwa kematian sangat luas. Selain itu, kabut dingin menyelimuti tempat itu. Tidak mudah menemukan lokasi aula jiwa dari dalamnya. Peta yang diberikan Xuan Kongzi pada awalnya berguna. Namun, saat mereka menjelajah lebih dalam ke pegunungan, kegunaannya semakin berkurang. Pada akhirnya, kelompok Xiao Yan hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk mencari tempat ini secara bertahap. Dengan maju dan mencari dengan cara ini, kecepatan mereka secara alami berkurang. Selain itu, hal yang benar-benar membuat orang merasa tertekan adalah bahwa efek yang diperoleh tidak besar. Musim ini adalah saat kabut dingin pegunungan jiwa kematian sedang berbicara. Beberapa indikator pada peta juga hancur oleh kabut dingin ini. Kemungkinan besar Xuan Kongzi dan yang lainnya tidak mengharapkan ini. Setelah maju dan mencari selama beberapa waktu, Feng Zunze menyadari kabut dingin di sekitar mereka berangsur-angsur menjadi gelap. Tanpa sadar dia sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut, "Malam akan segera tiba. Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan." Binatang ajaib di dalam pegunungan jiwa kematian sangat ganas di malam hari. Selain itu, mereka seperti belatung di tulang seseorang dan sangat sulit untuk disingkirkan. Jika ada gerakan yang tidak biasa, itu tidak hanya akan mengganggu binatang ajaib lainnya tetapi juga kemungkinan akan menarik perhatian para ahli dari aula jiwa. Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar ini, tetapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Pengalaman Feng Zunze jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengannya. Sudah pasti benar untuk mendengarkannya.
Feng Zunze memberi isyarat tangan kepada Tai Jian Zunze ketika dia melihat tidak ada yang keberatan. Tai Jian mengangguk dan mengayunkan tangannya. Beberapa benda hitam melesat keluar dari tangannya dan terbang ke kejauhan. Ini adalah bangku dari beberapa binatang gaib tingkat tinggi. Bangku itu mampu menghentikan beberapa binatang gaib yang mengganggu kita. Semua orang harus beristirahat malam ini. Kita akan melanjutkan pencarian besok. Aula cabang aula jiwa pasti akan cukup besar. Meskipun pegunungan ini sangat besar, hanya masalah waktu sebelum kita menemukannya. Feng Zunze menghibur dengan lembut. Xiao Yan tertawa getir. Hatinya terasa sedikit tertekan. Saat ini, mereka sudah sepenuhnya siap tetapi mereka tidak dapat menemukan jalan setelah tiba di lokasi. Ini benar-benar sedikit lucu. Meskipun Xiao Yan merasa tertekan di dalam hatinya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk di dahan pohon dan perlahan-lahan menutup matanya. Orang-orang lain, yang telah melakukan perjalanan begitu lama, juga menutup mata mereka dan beristirahat sebentar. Malam di Pegunungan Jiwa Kematian sangat gelap dan dingin. Berbagai suara gemuruh bergema di dalam pegunungan. Hal ini menyebabkan pori-pori seseorang terasa berdiri. Raungan binatang buas bergema selama lebih dari setengah malam di dalam pegunungan sebelum berangsur-angsur menghilang. Tepat ketika semua orang hendak menghela napas lega, mereka tiba-tiba mendengar suara gesekan yang ditransmisikan dari kejauhan. Feng Zunze, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya saat suara ini muncul. Matanya menyapu kabut putih yang jauh. Setelah itu, wajahnya sedikit berubah saat dia berseru, ini buruk. Ini koloni semut pemakan batu?" Mendengar seruan Feng Zunze, ekspresi Xiao Yan, Tai Jian dan yang lainnya juga sedikit berubah. Koloni semut penelan batu. Itu adalah sejenis binatang ajaib yang sangat menakutkan di Pegunungan Jiwa Kematian. Ini bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena jumlah mereka yang mengerikan yang bisa mencapai puluhan juta. Reputasi Pegunungan Jiwa Kematian yang ganas sebagian disebabkan oleh kabut dingin. Namun, sebagian besar disebabkan oleh Pegunungan Jiwa Kematian ini memiliki sejenis binatang ajaib. Jenis binatang ajaib ini adalah semut setan pemakan batu. Semut iblis pemakan batu ini tidak memiliki peringkat tinggi. Mereka hanya peringkat 3 atau 4. Namun, yang paling menakutkan dari mereka adalah jumlah mereka. Gelombang semut mengerikan yang jumlahnya mencapai puluhan juta ini akan menyerbu dari segala arah. Bahkan binatang ajaib peringkat 8 hanya bisa bersembunyi sementara. Terlebih lagi, semut iblis penelan batu jenis ini dapat menelan daging dan darah apapun yang menghalangi mereka. Dimanapun di dalam Pegunungan Jiwa Kematian tempat gelombang semut iblis penelan batu lewat akan ditutupi dengan tulang-tulang putih yang rapat. Tidak mungkin menemukan sedikit pun jejak darah. Setiap ahli yang secara tidak sengaja memasuki pegunungan dan bertemu dengan koloni semut semacam ini tidak akan berbeda dengan menemui kematian yang pasti. Jika bukan karena semut iblis penelan batu ini hanya bisa hidup di dalam kabut dingin, kemungkinan besar tidak ada seorang pun yang berani hidup di luar pegunungan ini. Alasan mengapa reputasi mengerikan Pegunungan Jiwa Kematian perlahan menyebar selama bertahun-tahun sebagian besar disebabkan oleh koloni semut yang mengerikan ini. Kelompok Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa mereka akan mengalami nasib sial seperti ini. Mereka baru saja memasuki Pegunungan Jiwa Kematian dan menemui hal merepotkan semacam ini. Bersiaplah untuk mundur. Jangan bertabrakan langsung dengan makhluk-makhluk sialan ini. Feng Zunze segera bangkit dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan dan yang lainnya tidak berani meremehkan situasi saat melihat ekspresi serius Feng Zunze. Mereka buru-buru bangkit dan bersiap untuk mundur ketika sesosok tubuh mungil yang cantik tiba-tiba turun dari pohon. Setelah itu, dia menyerbu ke dalam hutan yang diselimuti kabut dingin. Ekspresi Feng Zunze berubah drastis saat melihat tindakan Xian ini. Tanpa sadar dia berteriak marah, apa yang dilakukan gadis ini? Apakah dia mencari kematian? Kalian semua harus pergi dulu. Aku akan menyelamatkannya. Tunggu, suara semut-semut itu sudah berhenti. Alis Xiao Yi terangkat vertikal saat dia tiba-tiba berkata. Feng Zunze dan yang lainnya juga terkejut ketika mendengar ini. Mereka mendengarkan dengan saksama dan benar-benar menyadari bahwa suara gesekan yang membuat hati seseorang menjadi dingin itu telah sepenuhnya menghilang. Ini. Tepat ketika Feng Zunze dan yang lainnya tercengang, sesosok kecil yang cantik melesat keluar dari kabut dingin tanpa terluka. Setelah itu, sosok yang muncul di pohon adalah Xian, yang baru saja berlari keluar sendirian tadi. Pada saat ini, seekor semut besar bersayap 8 berwarna emas berukuran setengah kaki berada di bahunya.
Ratu semut pemakan batu. Ekspresi wajah Feng Zunze dan Tai Jian Zunze langsung berubah sedikit ketika mereka melihat semut besar bersayap 8 berwarna emas itu. Zian hanya tertawa melihat perubahan drastis ekspresi kelompok Feng Zunze. Ayo pergi. Orang besar ini tahu di mana aula jiwa berada.